Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri R, NIM 2225212265. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang saya buat yang diampu oleh Ibu Apoteker Harni Sartika Kamarudin, SSI, MSI. Materi yang akan saya paparkan mengenai aksi obat pada reseptor terhubung protein G pada reseptor adrenergik dan reseptor angiotensin, serta aksi obat pada reseptor growth factor dan sitokin. Reseptor merupakan molekul protein yang terletak di permukaan sel atau dalam sitoplasma yang berfungsi untuk mendeteksi dan merespon sinyal-sinyal kimia dari lingkungan eksternal atau internal. Ketika obat berinteraksi dengan reseptor, ini dapat menghasilkan berbagai efek fisiologis dalam tubuh. Interaksi antara obat dan reseptor dapat memicu berbagai respon biologis, termasuk aktivasi atau inhibisi jalur sinyal intraseluler, perubahan dalam ekspresi gen, atau modulasi aktivitas enzim. Jenis-jenis aksi obat pada reseptor terbagi atas 5. Yang pertama yaitu agonis. Agonis merupakan obat yang meniru efek ligan alami dan mengaktifkan reseptor. Kedua yaitu antagonis. Antagonis merupakan obat yang menghambat efek ligan alami dan mencegah aktivasi reseptor. Ketiga yaitu agonis parsial. Agonis parsial merupakan obat yang mengaktifkan reseptor dengan potensi yang lebih rendah dibandingkan ligan alami. Keempat yaitu antagonis kompetitif. Antagonis kompetitif merupakan obat yang mengikat reseptor pada situs yang sama dengan ligan alami. Kelima yaitu antagonis non-kompetitif. Antagonis non-kompetitif merupakan obat yang mengikat reseptor pada situs yang berbeda dengan ligan alami. Aksi obat pada reseptor terhubung protein G. Reseptor protein G atau GPCR adalah reseptor permukaan sel yang memainkan peran penting dalam transduksi sinyal, berperan dalam berbagai proses fisiologis dan patologis seperti pengaturan tekanan darah, pertumbuhan sel, dan pengenalan rangsangan sensorik. Reseptor yang terhubung dengan protein G merupakan kelompok besar reseptor yang terlibat dalam berbagai fungsi fisiologis dan merupakan target penting dalam pengembangan obat. Dua jenis reseptor GPCR yang sering dijadikan target obat adalah reseptor adrenergik dan reseptor angiotensin. Kedua reseptor ini berperan penting dalam pengaturan fungsi kardiovaskular dan tekanan darah. Aksi obat terhubung protein G pada reseptor adrenergik. Reseptor adrenergik merupakan bagian dari GPCR yang merespon neurotransmitter adrenalin atau epinefrin dan noradrenalin atau norepinefrin. Jenis reseptor adrenergik terbagi atas 2 yaitu reseptor alfa dan reseptor beta. Reseptor alfa terbagi lagi atas 2 yaitu alfa 1 yang terlibat dalam vasokonstriksi dan peningkatan tekanan darah, sedangkan alfa 2 berperan dalam inhibisi pelepasan neurotransmitter. Pada reseptor beta, beta 1 berperan dalam peningkatan kontraktilitas jantung dan laju jantung. Pada beta 2 berperan dalam relaksasi otot polos bronkial dan vasodilatasi. Pada beta 3 terlibat dalam lipolisis di jaringan adiposa. Mekanisme aksi. Ketika agonis seperti adrenalin berikatan dengan reseptor adrenergik, reseptor ini mengalami perubahan bentuk yang mengaktifkan protein G. Protein G terdiri dari 3 bagian yaitu alfa, beta, dan gamma. Aktivasi protein G menyebabkan subunit alfa melepaskan GDP dan meningkatkan GTP. Aktivasi subunit alfa mengarah pada aktivasi jalur sinyal intraseluler. GS stimulatori mengaktifkan adenilat siklase yang meningkatkan produksi KEMF, yaitu molekul sinyal kedua, dan mengaktifkan protein kinase A yang kemudian memulai berbagai reaksi dalam sel. GI inhibitori menghambat adenilat siklase yang mengurangi produksi KEMF. GQ mengaktifkan fosfolipasi C yang meningkatkan produksi inositol trifosfat dan diasilgliserol serta melepaskan kalsium dari penyimpanan dalam sel yang menyebabkan berbagai reaksi seluler. Contoh obat yang bekerja pada reseptor adrenergik. Pada beta blocker seperti penyakit hipertensi, angina pectoris, gagal jantung, contoh obatnya yaitu propanolol. Pada alpha blocker seperti penyakit hipertensi, hipertrofi prostat jinak, contoh obatnya yaitu doxazosin.
Pada agonis beta 2 seperti penyakit asma, penyakit paru obstruktif kronis, contoh obatnya yaitu salbutamol. Aksi obat terhubung protein G pada reseptor angiotensin. Reseptor angiotensin merupakan bagian dari GPCR yang berperan dalam sistem renin-angiotensin. Jenis reseptornya ada dua, yaitu reseptor tipe 1 angiotensin 2 atau AT1 yang terlibat dalam vasokonstriksi, retensi natrium, dan peningkatan tekanan darah. Yang kedua yaitu reseptor tipe 2 angiotensin 2 atau AT2 yang berperan dalam efek vasodilatasi dan antiproliferatif. Mekanisme aksinya dimulai dari angiotensin 2 sebagai ligan utama berikatan dengan reseptor AT1 atau AT2 dan menginduksi aktivasi protein G. Aktivasi ini menyebabkan pada AT1 reseptor, aktivasi GQ protein memicu fosfolipasi C menghasilkan IP3 dan DAG yang menyebabkan peningkatan kalsium intraseluler dan aktivasi protein kinase C. Aktivasi G1 protein mengurangi CAMP dan menghambat adenilat siklase. Pada AT2 reseptor, aktivasi jalur sinyal yang berlawanan dengan AT1 mempromosikan vasodilatasi dan efek antiproliferatif melalui NO, nitric oxide, dan protein fosfatase. Contoh-contoh obat reseptor angiotensin. Yang pertama yaitu penghambat angiotensin converting enzyme atau ACE. ACE berfungsi menghambat enzim yang mengkonversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, sehingga mengurangi produksi angiotensin 2 dan efek vasokonstriktifnya. Contoh obatnya yaitu enalapril dan lisinopril. Kedua yaitu penghambat reseptor angiotensin 2 atau ARB. ARB mengikat langsung dengan reseptor AT1, mencegah angiotensin 2 berikatan dengan reseptor tersebut, sehingga menghambat efek vasokonstriktif dan peningkatan tekanan darah. Contoh obatnya yaitu losartan dan valsartan. Yang ketiga yaitu diuretik hemat kalium. Diuretik hemat kalium meningkatkan ekskresi natrium dan air dari tubuh, sehingga mengurangi volume darah dan tekanan darah. Diuretik hemat kalium juga mempertahankan kadar kalium yang adekuat dalam tubuh. Contoh obatnya yaitu spironolakton dan eplerenon. Aksi obat pada reseptor growth factor dan sitokin. Reseptor growth factor dan sitokin adalah molekul penting yang terletak di permukaan sel, berfungsi sebagai penghubung antara sinyal eksternal dan respons seluler internal. Kedua jenis reseptor ini memainkan peran vital dalam mengatur sejumlah proses biologis kunci, termasuk proliferasi sel, diferensiasi sel, migrasi sel, dan juga respon inflamasi. Aksi obat pada reseptor growth factor. Reseptor growth factor adalah jenis reseptor yang merespons sinyal dari faktor pertumbuhan, seperti insulin, faktor pertumbuhan epidermal, faktor pertumbuhan saraf, dan lain-lain, untuk mengatur proses-proses seperti proliferasi sel, diferensiasi, dan survival sel. Mekanisme aksinya terbagi atas dua, yaitu agonis, merangsang aktivasi reseptor dan memicu respon imun spesifik atau non-spesifik. Yang kedua yaitu antagonis, menghambat aktivasi reseptor dan mengurangi peradangan atau respon imun yang tidak diinginkan. Aksi obat reseptor growth factor. Reseptor growth factor memiliki struktur yang beragam dan dapat diaktifkan oleh berbagai macam ligan. Yang pertama yaitu reseptor epidermal growth factor. Reseptor ini diaktifkan oleh faktor pertumbuhan seperti EGF, TGF-alfa, dan ampiregulin. Peran utama EGFR yaitu pengaturan proses-proses biologis penting seperti proliferasi sel, perbanyakan sel, diferensiasi sel, pembentukan khusus sel, dan migrasi sel atau pergerakan sel. Yang kedua yaitu reseptor vaskular endotelial growth factor. Reseptor ini diaktifkan oleh VEGF seperti VEGF-alfa, VEGF-beta, dan VEGF-C. Fokus utama VEGF adalah dalam proses angiogenesis, yaitu pembentukan pembuluh darah baru yang penting untuk menyediakan suplai darah ke jaringan baru atau yang rusak. Yang ketiga yaitu reseptor platelet derivat growth factor. Reseptor ini diaktifkan oleh PDGF-alfa dan PDGF-B. Yang ketiga yaitu reseptor platelet derivat growth factor.
Reseptor ini diaktifkan oleh PDGF-alfa dan PDGF-beta. PDGFG memiliki peran penting dalam mengatur proliferasi sel atau perbanyakan sel dan migrasi sel. Yang keduanya merupakan aspek penting dalam proses penyembuhan dan pertumbuhan jaringan. Contoh obat pada reseptor growth factor. Yang pertama yaitu erlotinib dan gefitinib. Fungsi kedua obat ini yaitu menghambat aktivitas reseptor epidermal growth factor yang terlibat dalam regulasi pertumbuhan sel kanker pada beberapa jenis kanker, seperti kanker paru-paru dan kanker usus. Yang kedua yaitu bevakizumab. Fungsinya untuk mengikat VEGF, menghambat angiotensin pembentukan pembuluh darah baru dan pertumbuhan pembuluh darah di sekitar tumor kanker yang mengurangi suplai darah dan nutrisi ke tumor. Ketiga yaitu filgrastim dan pefilgrastim. Fungsinya untuk merangsang produksi sel-sel pembuluh darah baru dari prekursor. Ketiga yaitu filgrastim dan pegfilgrastim. Fungsinya untuk merangsang produksi sel-sel pembuluh darah baru dari prekursor sel darah dalam sumsum tulang. Peningkatan ini dapat membantu memperbaiki aliran darah ke jantung dan pembuluh darah, mengatasi penyakit arteri koroner atau infark miokard. Terakhir yaitu imatinib. Fungsinya menghambat PDGFR yang dapat menghambat proliferasi sel kanker pada beberapa jenis kanker, seperti leukemia mieloid kronis dan tumor stromal gastrointestinal. Aksi obat pada reseptor sitokin. Reseptor sitokin adalah reseptor yang merespons sinyal dari sitokin, yang merupakan molekul pengatur yang diproduksi oleh sel-sel sistem kekebalan tubuh. Sitokin memainkan peran penting dalam mengatur respon imun, peradangan, dan pertahanan tubuh terhadap infeksi dan penyakit. Mekanisme aksinya terbagi atas dua yaitu agonis, merangsang aktivasi reseptor dan memicu respon imun spesifik atau non-spesifik. Sedangkan antagonis menghambat aktivasi reseptor dan mengurangi peradangan atau respon imun yang tidak diinginkan. Aksi obat pada reseptor sitokin. Yang pertama ada interleukin. Ini diaktifkan melalui reseptor IL-1, berperan penting dalam respon inflamasi dengan merangsang produksi sitokin lainnya dan mengaktifkan sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi dan cedera. Kedua yaitu tumor nekrosis faktor alfa. TNF-alfa diaktifkan melalui reseptor TNF-alfa. Ini berperan dalam respon inflamasi dengan mengatur peradangan dan juga memicu apoptosis, yang merupakan mekanisme penting dalam pengaturan pertumbuhan dan regenerasi jaringan. Yang ketiga yaitu second problem. IFN diaktifkan melalui reseptor IFN, berperan dalam respon antivirus dan antibakteri dengan merangsang produksi protein antiviral dan mengatur aktivitas sel-sel kekebalan tubuh untuk melawan infeksi. Contoh obatnya ada tiga. Yang pertama yaitu infliximab dan adalimumab. Fungsinya untuk menghambat aktivitas sitokin TNF-alfa yang merupakan mediator utama peradangan dalam penyakit seperti reumatoid, artritis, penyakit Crohn, dan psoriasis. Yang kedua yaitu secukinumab. Fungsinya menghambat IL-17, mengurangi peradangan dan kemerahan pada kulit. Yang ketiga yaitu rituximab. Rituximab menargetkan dan menghancurkan sel B yang terinfeksi virus, membantu mengobati infeksi EBV dan CMV pada pasien dengan sistem kekebalan yang lemah. Itulah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.